Oke, banyak yang bilang kalau cewek itu nggak bisa baca map. Dari Klaten mau ke Jogja malah sampai Solo, bayangin. Kamu tadi ngeliat Google Map-nya kayak gimana, sayang? Oh, astagfirullah. Halo Sobat Nongki sekalian, kembali lagi di channel Dwi Tungsing. Dan jangan lupa untuk subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke, gue mau cerita dikit tentang anime. Dan ini nanti bakal ada kaitannya dengan apa yang mau gue bahas selanjutnya gitu. Nah, siapa di sini yang nonton One Piece? Gue ngikutin animenya aja, kalau manganya sih nggak. Ya, nggak tertarik aja sih sama manganya gitu. Dan nggak pernah baca manga juga. Sampai ada yang bilang gini, jangan mati dulu sebelum One Piece tamat gitu kan. Itu kan gokil sih. Gue ceritain dikit tentang awal mula gue nonton One Piece gitu. Dulu waktu masih kecil ya, nonton One Piece itu kan di TV. Cuma kan kalau di TV itu kan sepotong-sepotong, nggak full gitu. Jadi akhirnya ya udah berhenti, lama nggak nonton gitu. Mulai nonton lagi itu pas episode 800-an lah. Pas Sanji tuh mau dinikahin sama putrinya Big Mom. Nah, di situ kan Luffy pengen Sanji tuh balik lagi ke krunya gitu sampai ngacauin eh, pestanya Big Mom gitu. Nah, itu kan seru tuh. Akhirnya gue nonton lah dari episode itu sampai seterusnya. Dan kan kalau nonton One Piece itu kan eh, rilisnya kan seminggu sekali gitu. Jadi kayak kelamaan gitu. Nah, dari situlah mutusin buat nonton dari episode 1 maraton, Pak. Dari episode 1. Dan kelar itu sekitar 2 bulanan kalau nggak salah. Lupa aku. Sekitar segitulah. Pokoknya setiap hari, pagi, siang, sore makan nonton aja. Nonton One Piece terus. Biar apa ya, biar nyambung gitu. Dari episode 1 sampai eh, episode-episode terbarunya. Nah, di sini ada suatu episode di mana gua sebagai surveyor itu kagum. Nah, kagum dengan alur ceritanya. Itu di mana di mana ketika Nami ini melakukan survei pemetaan di situ. Pakai alat yang cukup familiar menurutku. Itu alatnya namanya theodolit. Dan gua lupa sih episode berapa. Pas Nami ini jadi apa ya? Pas Nami ini melakukan survei pemetaan itu gue lupa episode berapa, tapi karena saking kagumnya gue sampai bikin story, gue bikin rekam layar gitu, episode dimana Nami ini melakukan survei pemetaan, gue rekam layar, gue jadiin Insta story gitu. Dan eh, kemarin gue kemarin tadi gue ini sebelum buat video ini gue scroll lagi cari datanya, ternyata gue masih nyimpen tuh eh, pas Nami survei pemetaan. 等高線はこんな感じ。右稜線42度ってとこかしら。恋の発熱も42度。僕の胸の思いの丈も測量してください。邪魔ぶてく。 Nah, walaupun ya kalau kita lihat teodolit yang dipakai Nami itu masih generasi awal banget, itu sesepuhnya teodolit kali ya. Soalnya itu juga masih manual, kelihatan banget masih kayak telanjang lah ibaratnya. Kalau sekarang itu kan udah digital semua, udah pencet-pencet mainnya kan, udah pakai batu baterai gitu. Kalau dulu udah pakai sudut segala macem lah. Kagumnya gua di sini sama Oda Sensei ini. Dia mau riset sejauh itu loh tentang pemetaan yang dilakukan oleh Nami gitu. Alat-alatnya itu sampai dicari tahu gitu. Berarti kan Oda Sensei ini niat banget buat bikin animenya gitu, nggak hanya sekedar bikin-bikin uh, tanpa riset gitu. Kalau teman-teman ini lewat jalan gitu, misal nemuin orang-orang lagi ngeker pakai teodolit, itu teman-teman nggak usah pose, jangan pose, atau kalau disuruh pose jangan mau, itu bukan lagi
ngefoto atau ngevideo, itu lagi ngukur sudut jarak buat nentuin koordinat gitu. Tapi emang sih kayak gua dulu juga pernah ngisengin anak-anak kecil lah mungkin ya. Anak-anak kecil, iya anak kecil lah. Jadi emang banyakan surveyor yang apa, ada orang yang nonton dan nggak tahu itu alat apa, mereka seneng aja gitu usil, pose, gua foto, padahal itu nggak foto, itu lagi bikin lagi ngukur sudut jarak gitu, itu teropong biasa gitu. Nah, Nami ini kan cewek gitu ya, tapi kok sama Oda Sensei itu malah dijadiin sebagai navigator handal di krunya Luffy gitu. Tapi emang sebenarnya cewek ini bagus atau enggak sih dalam pemetaan gitu? Yang jadi pertanyaan kan kayak gitu. Nah, dari situ gue coba nih voting di Instagram. Gue bikin voting kecil-kecilan lah, riset kecil-kecilan ke 10 responden tercepat gitu. Cewek cowok. Dan dari 10 orang itu, nih, 4 cewek, 4 dari 10 cewek itu bisa pakai Google Map, tapi sering nyasar. Sedangkan kalau cowok, itu 10 dari 10-nya itu lancar. Dan tahu nggak, alasan kenapa banyak cewek itu susah untuk baca peta dibandingkan dengan cowok? Nah, ini udah gue rangkum. Ada 4 lah alasan setidaknya. Setidaknya ada 4 alasan kenapa kok cewek ini lebih susah untuk baca peta daripada dibandingkan dengan laki-laki. Ya bisa sih cewek, bisa, tapi sering nyasar. Nah, yang pertama, ini adalah perbedaan kecerdasan spasial. Nah, kalau cowok itu kecerdasan spasialnya itu lebih tinggi daripada cewek. Kecerdasan spasial itu apa sih? Jadi kecerdasan spasial itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan memproses serta berpikir ke dalam bentuk visual gitu. Terus itu kecerdasan spasial itu memungkinkan seseorang untuk mampu menerjemahkan gambaran dalam pikirannya sendiri dari entah itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi gitu. Nah, cewek itu kurang di situ dibandingkan dengan cowok. Kalau menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Illinois dari Amerika Serikat. Nah, yang kedua itu adalah hormon. Hormon juga mempengaruhi kemampuan navigasi seseorang. Hormon yang mempengaruhi navigasi seseorang itu adalah hormon testosteron. Sedangkan hormon testosteron itu kebanyakan kan dijumpai pada laki-laki, sedangkan perempuan itu adalah estrogen. Nah, dalam penelitian yang dilakukan atau diterbitkan dalam jurnal Behavior Neuroscience edisi Februari, nah, ilmuwan dari Ruhr Universitas di Bochum yang dipimpin oleh Dr. Markus Hausmann itu menunjukkan bahwa selama menstruasi kadar hormon estrogen itu cenderung turun dan testosteron itu cenderung naik. Itu dari 12 cewek yang jadi objek penelitiannya itu semuanya melonjak kecuali 1 orang. Nah, itu dilakukan ke 12 orang cewek gitu ya dalam waktu 6 minggu. Disimpulkan di situ bahwa kinerja spasial cewek itu cenderung lebih sensitif terhadap fluktuasi hormonal selama siklus menstruasinya. Nah, jadi teman-teman kalau ngajak jalan cewek dan pengen nggak nyasar, itu ajaklah dia saat menstruasi gitu. Jangan pas lagi nggak mens, karena pas menstruasi itu tingkat kecerdasan spasial cewek itu cenderung lebih naik, lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah strategi navigasi. Menurut Carl Pinsa, peneliti dari Norwegian University of Science and Technology (NTNU), cowok dan cewek itu beda dalam menentukan strategi navigasi. Kalau cowok itu fokus pada tujuan dengan mengandalkan arah mata angin. Sedangkan cewek itu lebih ke menghafalkan rute mana yang harus diambil gitu. Nah, gini, kalau kita sajikan peta ya, ini titik tujuan kita misal di A, terus titik berdiri kita di A dan tujuan kita di B misal. Nah, cowok itu lebih cenderung
ke arah mana sih titik tujuan itu. Misal ke utara, ya udah ke utara aja terus, mau lewat manapun nggak ngegubris gitu. Yang penting ke arahnya ke utara. Nah kalau cewek itu mereka ngapalin rutenya. Ini nanti belok kanan, ini nanti belok kiri, terus kanan lagi, kiri lagi, nanti di perempatan ada ini belok kanan. Nah itu kalau cewek. Tapi kalau cowok itu ya udah tujuannya ke utara, ya udah ke utara aja. Mau jalan mana yang ditempuh nanti hitungan lain lagi urusannya. Nah gitu. Nah, ini juga dipengaruhi cara kerja otak antara cowok dan cewek itu beda. Kalau cowok itu yang dipakai itu bagian hipokampus. Nah, sedangkan cewek itu adalah frontal, bagian frontalnya. Hipokampus itu adalah salah satu fungsinya adalah mengolah dan menyimpan informasi spasial. Sedangkan frontal itu cenderung dipakai untuk gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan lain-lain. Nah, itu yang membedakan kenapa kok cowok lebih mudah menentukan atau membaca peta daripada cewek. Karena otak yang dipakai pun beda gitu. Alasan kenapa otak laki-laki dan perempuan itu beda dalam mengolah informasi spasial mungkin dikarenakan karena evolusi. Nah, evolusi manusia itu sendiri. Kenapa? Zaman dulu nih ya, entah zaman kapan, pokoknya laki-laki itu lebih aktif di luar dan berburu, sedangkan perempuan itu adalah seorang pengumpul gitu. Nah, itulah kenapa cewek lebih mudah menemukan objek di lingkungan secara lokal daripada cowok. Misal nih, teman-teman lagi nyariin kunci di dalam rumah. Nah, kalau lu tanya ke emak lu lebih mudah nemuin objek atau kunci yang lu cariin itu ketimbang lu sendiri kalau lu cowok. Nah, sedangkan lu itu lebih mudah menemukan rumah itu sendiri. Paham nggak? Ya gini loh, cewek itu kalau nemuin barang-barang di lokasi di dalam rumahnya itu cenderung lebih menguasai lingkup lokalnya itu. Kalau cowok itu ketika berada di luar rumah atau mau di ujung beruk atau di mana itulah, kalau disuruh nemuin tempat pulangnya, ya dia bakal lebih tahu daripada cewek, gitu loh maksudnya. Nah, yang keempat itu adalah perbedaan struktur otak. Nah, menurut The Mind Journal mengungkapkan alasan lain perempuan sulit membaca maps atau peta itu karena otak wanita memiliki sebuah jembatan neutron antara otak kanan dan otak kiri lewat otak besarnya gitu. Sedangkan laki-laki itu nggak ada. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kok laki-laki itu nggak bisa multitasking daripada perempuan. Perempuan kalau multitasking bisa masak sambil nyapu, ditinggal ngepel misal, terus habis itu masak lagi, nyuci piring, kan itu kan multitasking. Nah, cowok itu nggak bisa. Makanya cowok itu cenderung lebih fokus daripada cewek. Nah, karena bisa multitasking inilah kenapa cewek susah untuk baca peta. Ya, karena pikirannya selalu tumpang tindih dengan pikiran-pikiran yang lainnya gitu. Nah, itu kalau baca peta. Beda lagi kalau kalian orang luar Jogja, terus tanya arah sama orang Jogja. Nggak cuma cewek, cowok pun mungkin bisa bingung gitu. Nah, oke gitu aja. Bagaimana menurut kalian? Semoga bermanfaat.